ada yang mengatakan pedagogik pakai K. Sebetulnya kalau pedagogik pakai K, kalau melihat gambar yang ada di halaman berapa tadi? Halaman 10, gambar seperti ini nih, kelihatan. Kayak review HP ya. Atau ini kan ada pedagogik di atas, kemudian ada pedagogi di bawah. Dari gambar ini dibedakan antara pedagogik dan pedagogi, gitu ya. Kalau pedagogik itu ke bawah ada panah, merupakan sebuah dasar praktek atau standar keberhasilan. Artinya pedagogik itu ilmu yang memberikan panduan, yang memberikan pondasi atau dasar bagi praktek pelaksanaan pendidikan. Dan itu juga dijadikan sebagai sebuah standar keberhasilan. Nih, pendidikan itu diselenggarakannya harus begini, 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 begini. Nah, itu pedagogi ke pedagogi. Tapi kalau pedagogi itu menjadi panahnya ke atas sumber teori dan wahana untuk menguji teori. Kebayang ya? Pelan-pelan aja di situ tuh. Jadi ada pedagogik, ada pedagogi. Nah, ini satu pengertian tersendiri. Pengertian yang lain dari sisi rentang kehidupan, pedagogi itu dipecah hanya untuk pendidikan anak, betul kan? Kalau dewasa, ya kan? Kalau gerogogi untuk dewasa lanjut. Ya. Nah, jadi dari sini aja dulu, pahami ini aja, gambar ini itu maknanya banyak, sama seperti ada kalimat a picture tells 1,000 words. Jadi satu gambar itu menceritakan banyak kata-kata sebetulnya, maknanya banyak. Nah, artinya pedagogik dan pedagogi itu berbeda. Kalau menurut gambar ini ya. Nah, jadi pedagogik itu sebetulnya tidak perlu teoritis sistematis. Kebayang kan? Karena pedagogik sendiri berdasarkan gambar yang ada di dalam, itu adalah kumpulan teori yang sistematis sebagai dasar pelaksanaan pedagogi. Kebayang nggak kata-kata saya bisa dipahami nggak? Sini ada Tanti, Dina, Nur Ambia, Ellen, sama siapa nih? Haura. Terima kasih ya, minimal saya lihat responnya. Nah, Nur Ambia mah dicatat ya. Karena memang kata siapa ya, Imam Syafi'i gitu, catatlah ikatlah ilmu dengan mencatat. Nah, jadi bagus ya. Sama seperti hutang. Hutang juga ada kewajiban dicatat tuh. Kok jadi ke hutang? Nah, sorry. Loncat tuh. Karena ini judulnya ngobrak ya. Oke, nah jadi pedagogik itu teori. Jadi teori itu menginspirasi tindakan dan merupakan dasar praktek, kemudian sebagai sebuah standar keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan yang disebut dengan pedagogi tanpa K. Nah, pedagogi tanpa K, apa sumbangsihnya terhadap pedagogik? Itu sebagai sumber teori. Kan begini, kita mau melakukan sebuah penelitian tentu saja di lapangan kan, diteliti. Nah, itu menjadi sebuah rujukan teori untuk pedagogik dilakukan perbaikan. Dan pedagogi juga karena tadi adalah wahana pengujian standar keberhasilan, maka di situ juga jadi tempat untuk menguji teori gitu. Nah, kegunaan pedagogik, kemudian keharusan pedagogik, keniscayaan pedagogik, sebetulnya ketiganya itu bisa disingkat menjadi urgensi pedagogik. Urgen itu kan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, dan sebuah kebermanfaatan. Maka ada urgen nih, ada urgensitas. Nah, yang paling mencolok ini yang harus Anda kuasai adalah kesalahan dalam rangka mendidik. Kebayang ya? Elsa ya? Elsa dan Anissa nih bersamaan pakai background sama Aska. Haura enggak sih, itu apa ya? Backgroundnya apa itu Haura? Kita cek buat yang lain.
Sorry. Haura mana Haura? Nah, Haura itu background-nya apa tuh? Pintu ini di kamar. Di mana nih? Semua orang bisa ngelihat. Jahil, jangan ya. Sorry. Uh, Oke. Kesalahan karena pedagogik itu dasar praktek dan standar keberhasilan pelaksanaan pedagogi atau perlakuan pendidikan, maka dalam rangka mendidik itu tidak boleh terjadi kesalahan. Ada 3 kesalahan ya. Kesalahan konseptual, kesalahan teknis, kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian. Yang paling serem pada struktur kepribadian sebetulnya ya. Karena kan kalau kita orang BK, struktur kepribadian itu tidak sederhana, agak rumit. Nah, kesalahan konseptual diakibatkan karena pendidik kurang memahami teori pendidikan. Nah, teorinya kan ini dicontohnya agar berwibawa seorang guru berusaha agar dirinya ditakuti. Nah, berarti salah tuh. Ada salah konsep di dalam diri si pendidik itu bahwa ketika kewibawaan dia menjadi target dalam proses pembelajaran, dia caranya adalah menakut-nakuti para siswa. Kayaknya salah kan? Salah. Kalau kewibawaan itu kan nanti harus menunjukkan kasih sayang, kejujuran, terus apa kemampuan, kapabilitas, baru kelihatan berwibawa. Tapi ini konsep si guru ini berusaha agar dirinya ditakuti. Nah, ditakuti nilainya jelek, nanti kalau apa pokoknya nurut gitu kan. Atau secara fisik. Kemudian anak didik dipandang sebagai objek dan memandang pendidik sebagai orang yang berkuasa. Ya itu salah ya. Jadi saya tidak memandang Anda itu sebagai objek, tapi sebagai subjek, sama-sama subjek yang sama-sama berpikir, yang sama-sama mungkin nanti kita berdialog, lalu mungkin berdiskusi tentang apa yang siapa kemarin yang diskusi agak ngotot. Kelas ini bukan ya? Yang apa ya? Eh itu bayangkan seorang guru menerapkan satu konsep di dalam praktik pendidikannya, tetapi konsep yang digunakan salah. Maka target atau tujuan pendidikan yang ditargetkannya tadi seperti, saya pengen berwibawa tapi caranya menakut-nakuti. Saya memandang anak sebagai objek gitu. Nah itu konsep-konsep yang salah. Itu kesalahan. Jadi pedagogik, teori-teori mendidik atau ilmu mendidik itu diharapkan bisa menghindari kesalahan yang pertama itu, kesalahan konseptual. Yang kedua adalah kesalahan teknis. Kesalahan yang disebabkan oleh kurang terampil si pendidik dalam praktek atau menerapkan teori dalam praktek. Nah, dengan alasan kasih sayang, seorang pendidik selalu mengabulkan permintaan anaknya atau ibu seorang. Nah, itu ada teori namanya permisif. Ada istilahnya permisif tuh ya udah sok aja gitu. Mah boleh nggak main pisau? Ya udah sok aja gitu kan. Mah boleh nggak main kotor-kotoran? Nah, ya udah mah main kotoran terus gue bukan main kotor-kotoran. Kok main kotoran sih? Kan ada iklannya tuh, balik lagi ke ibunya. Bu, bajunya kotor banyak noda. Nah, kata ibunya tuh kan bilang, bagus nggak ada noda kan nggak belajar. Ya. Misalnya Dina tuh pulang terus menyampaikan hal yang sama dengan nada yang sama. Aku banyak kali respon ibu beda. Ibu gak bilang ke Dina, ya apa ya? Ya itu kan kesalahan praktek ya. Jadi harus disesuaikan dengan umur dan segala macam. Kemudian nah segala dikabulkan supaya dianggap sayangi, padahal itu membahayakan, harus memberikan batasan hukuman yang itu biasa di dalam pendidikan kan sebagai sebuah bentuk pembiasaan. Nah, itu kesalahan teknis. Niatnya ingin ya kesalahan teori dalam praktek tuh gitu ya, ketika praktek menimbulkan kasih sayangnya tapi salah gitu ya. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian pendidik, antara lain
sifat agresif, egoistik yang dimiliki guru mengakibatkan ia bertindak kasar, tidak mau menghargai pendapat siswa. Ya, ini kepribadian pendidik itu memang harus dijaga ya. Egois itu kan kepribadian yang unsur-unsur kepribadian. Kemudian agresif, kan serem juga ya. Terlalu agresif serem. Anda kan serem kan? Terlalu agresif, gitu. Belum apa-apa udah begitu. Iya kan? Nah itu ini apa namanya karakteristik. Apalagi egois. Egois itu juga kurang bagus kalau misalnya satu pendidik mempertahankan pendapatnya secara ngotot begitu ya. Padahal salah. Tetapi atau ini anak didik jadi salah. Jadi pada dasarnya pedagogik itu harapan menghindari 3 kesalahan tadi, kesalahan konseptual, kesalahan teknis, dan kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian. Dari sini harus benar secara konseptual, kita harus benar secara teknis dalam mengajar, kemudian dan kita juga harus benar secara struktur kepribadian kalau mau jadi pendidik. Minimal kan gitu ya. Kalau dibalik ya. Jadi kita harus paham konsep, paham teknis dan menguasai struktur kepribadian. Di luar buku ini silakan dicatat itu ada 4 mastery yang harus dimiliki oleh pendidik. Mastery yang pertama adalah self mastery. Nah, itu kaitannya dengan karakteristik kepribadian, self mastery. Jadi harus menguasai diri, guru itu harus tahu tentang dirinya, tentang kapasitasnya, tentang kapabilitasnya supaya dia bisa improve diri, meningkatkan kapasitas yang lainnya begitu ya. Jadi penguasaan diri, penguasaan emosi, penguasaan kepribadian dan segala macam. Self mastery. Ini self ya, SELF bukan SALEP. SALEP mah buat anak kosan tuh. Salep 88 Panu Kadas. Seleb ini seleb. Kata Yusri teh apa ini si Bapak? Oke, Sri, jadi gitu ya. Terima kasih sudah jadi host bersama Tanti Anggraini. Gak sengaja sih Tanti. Gak niat saya. Tapi kepencet ya udah nggak apa-apa. Yang berikutnya yang berikutnya yang kedua adalah tadi self mastery, yang kedua adalah content mastery. Tidak mungkin seorang pendidik itu tidak menguasai konten, mau ngajar apa kan? Nah, jadi namanya self mastery, penguasaan terhadap konten. Itu kan anak didik akan mengernyitkan dahi. Nah, ini kok belajar begini gitu misalnya ya. Salah nih, anak-anak tuh begini. Tapi karena kewibawaan terlalu tinggi, begitu kan kata gurunya teh. Iya Pak, tapi enggak juga sih. Nah, itu berarti tidak content mastery. Ada tuh kadang-kadang ya kita lah ya, saya sekarang menjadi mahasiswa, misalnya pernah jadi mahasiswa ketika ada satu pernyataan atau satu konsep yang dikemukakan dosen, kadang-kadang wah ini nggak cocok nih. Tapi kadang-kadang ya udah kita ngalah aja deh dulu. Karena kewibawaan terlalu tinggi itu juga resikonya ya. Ada namanya pedagogi kritis dari Paulo Freire. Pernah mendengar Paulo Freire? Wah, Azka pernah dengar. Azka, silakan share, unmute please. Siapa itu Paulo Freire? Pernah nggak? Pernah dengar doang Pak, tapi nggak pernah baca bukunya. Oh, ya emang itu cukup terkenal. Paulo Freire menggagas tentang pendidikan kritis, pedagogi kritis. Jadi menghindari gaya banking. Gaya banking itu seperti bank informasi aja di Bredel. Anda tuh dikasih informasi tanpa melibatkan dialog secara kritis dengan anak didik gitu. Jadi harusnya dibuka komunikasi. Nah, content mastery. Yang ketiga itu delivery mastery.
Bagaimana cara menyampaikan juga. Tadi bicara tentang kesalahan teknis itu juga bisa dihindari dengan kemampuan atau penguasaan terhadap delivery, teknik teknik menyampaikan, gitu ya. Teknik bertanya misalnya, menstimulasi. Kalau saya tekniknya apa ya? Gak ada teknik. Kan ini lagi ngobrak judulnya ya, sama seperti Gopar Hilman ngobrol ngacak. Ngobrak. Siapa yang suka nonton? Jangan ya. Tuh, jangan. Tidak recommended. Oke, yang keempat tidak ada di buku. Yang keempat adalah audience mastery. Nah, audience tentu saja di sini siswanya harus dikuasai kan, pemahaman peserta didik atau mengenali makhluk yang akan dididik. Nah, terutama itu masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang manusia sebagai makhluk pendidikan. Nah, pemahaman tentang manusia itu akan mendorong bagaimana kita memperlakukan individu atau anak didik di dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, itu saya kira kenapa tadi terkait dengan pengertian ada pedagogik, ada pedagogi. Jadi kita menggunakan pedagogik sebagai sebuah ilmu mendidik. Tapi kalau ada yang nanti ada dalam percakapan, ih bukan itu mah pedagogik mah ilmu mendidik anak, ya nggak apa-apa. Berarti dia kacamatanya dalam rentang kehidupan nanti ada andragogi, ada gerogogi. Tapi kalau secara keseluruhan misalnya di Pascasarjana ada mata kuliah 2 SKS namanya landasan pedagogik dan seluruhnya bicara tentang teori-teori pendidikan gitu ya, ilmu mendidik. Nah, yang berikutnya sebelum ke manusia sebagai makhluk pendidikan yaitu tentang status dan karakteristik ilmu pedagogik. Nah, di sini kenapa jadi layaknya Anda begitu ya, dalam hubungan itu perlu status karena harus jelas kan, objek formal, objek material, dari pedagogik. Nah, kalau pedagogik sendiri objek formalnya apa? Kemarin siapa yang membahas pedagogik? Di sini ada nggak yang membahas pedagogik? Kemarin, yang karakteristik siapa? Saya, Pak. Anissa, Saya, Pak. coba objek formal pedagogik apa? Manusia, ya manusia bukan sih, Pak? Itu material. Materi itu kalau pedagogik pendidikan. Lupa, Pak. Kalau objek nggak apa-apa, kehidupan itu memang selalu begitu. Ketika kita belajar itu kan, ketika kita banyak belajar itu banyak yang lupa, makanya kita harus sedikit belajar supaya sedikit lupa. Objek materialnya manusia, sama seperti psikologi, BK, objek materialnya material itu manusia, tetapi objek formalnya kita beda. Kalau pedagogik itu fenomena pendidikan, interaksi anak didik dengan pendidik. Tapi kalau psikologi objek formalnya adalah perilaku manusia. Kalau BK objek formalnya adalah hubungan yang membantu antara konseli dan konselor. Jadi kebayang ya. Jadi semua orang punya objek material bisa sama, tetapi objek formalnya bisa beda. Jadi kita tidak boleh masuk ke wilayah, misalnya objek materialnya PKH pendidikan khusus itu manusia juga, tapi objek materialnya adalah individu yang dalam tanda kutip memiliki kekhususan. Nah, bolehkah misalnya guru BK mengurus tentang autisme, menangani hal-hal yang bersifat siswa berkebutuhan khusus? Nah, tentu saja tidak boleh. Nanti ada wilayah, nanti Anda akan mengikuti mata kuliah pengembangan profesi BK. Nah, di sana dijelaskan wilayah, apa bedanya guru BK dengan guru. Ada disebut ada tabel namanya konteks tugas dan fungsi. Jadi kita tidak boleh memasuki ke wilayah orang lain. Tapi kalau sebuah ilmu kan tentu saja terbuka, bisa dipelajari. Tapi kalau untuk penanganan profesional tidak boleh berani-berani gitu ya. Nah, itu ada di kode etiknya. Jadi status keilmuan pedagogik itu dibuktikan dengan ada objeknya yang tadi ya, objek material dan objek formalnya. Yang kedua ada studinya, metodenya.
Metode ini kalau di dalam pendidikan biasanya hanya 2, penelitian pendidikan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada hasilnya. Jadi sistematikanya begitu ya. Jadi ngebahas apa saja nih pedagogik tuh. Hasil bahasan itu diperoleh dari mana? Dari metode riset kuantitatif kualitatif. Kemudian objeknya apa saja yang tadi itu ya, ada objek formal dan ada objek material. Kemudian fungsi pedagogik sebagaimana fungsi ilmu ada memberikan penjelasan, ada memprediksi, ada mengontrol, ada mengembangkan. Nah, itu adalah fungsi dari pedagogik. Ya kan tadi juga ya, pedagogik itu adalah ilmu untuk mendidik, kajian ilmu mendidik dijadikan sebagai rujukan teori atau dasar standar penyelenggaraan pedagogi, praktek pendidikan, maka hasil-hasil temuan dari pedagogik itu harus bisa dideskripsikan, bisa dijelaskan, bisa memberi petunjuk. Preskriptif itu semacam resep. Kalau dalam bahasa Inggris disebut prescription. Do you have any prescription to my disease misalnya? Apakah Anda punya resep tertentu? Itu prescription. Jadi preskriptif itu resep, kemudian mengontrol, ya wajar lah ya kan. Kita punya teori pendidikan misalnya, ilmu mendidik. Bahwa kalau anak ingin disiplin, kita punya pendekatan punishment and reward. Nah, punishment and reward harus dipraktekkan secara ketat supaya, nah itu adalah fungsi mengkontrol, gitu ya. Hasil ilmu pedagogik untuk mengontrol. Yang berikutnya adalah untuk mengembangkan. Tentu saja kan prinsip ilmu itu kalau di dalam riset, satu riset itu bisa, satu riset misalnya selesai riset, selesai melakukan penelitian, ada hasil penelitian, itu bisa dibantah oleh hasil penelitian berikutnya. Atau bisa dikembangkan. Nah, fungsi bantah-bantahan dan fungsi pengembangan itu adalah salah satu dari fungsi pedagogik, begitu ya. Sebagai ilmu, pedagogik sebagai ilmu. Nah, pedagogik sebagai ilmu empiris, empiris itu kalau bicara Anda gunakan gerak istilah-istilah ini di dalam percakapan sehari-hari di tempat bakso, tempat makan gitu ya. Misalnya kalau ingin pembuktian, misalnya ada gosip misalnya, dia tuh kayaknya kamu jangan dulu terima dia deh. Soalnya secara empiris dia belum kebuktian. Baik apa enggaknya aku belum pernah dengar deh. Gitu ya. Itu maksudnya ilmu empiris itu yang sudah teruji empirik. Sudah teruji di lapangan. Yang berikutnya adalah ilmu kemanusiaan. Ya jelas kan tadi objek materialnya aja manusia. Gimana sih? Yang berikutnya adalah ilmu normatif. Normatif itu selalu baik begitu ya. Coba ada sekolah mencopet itu pendidikan bukan? Atau pedagogik bukan? Apa sih cenah? Itu mencopet itu pedagogik bukan? Bukan ya. Karena tidak dalam konteks normatif. Karena perilaku mencopet itu adalah tindakan kejahatan, maka itu tidak bisa dijadikan, itu semacam pelatihan aja lah. Tidak ada unsur normatifnya kan gitu. Karena niatnya udah kurang bagus. Nah, pedagogik sebagai ilmu praktis, ya karena sebuah ilmu yang kalau diterapkan akan menjadi praktis gitu. Nah, gitu. Kemudian sistematikanya Anda bisa baca sendiri. Oke, nah pedagogik itu kan tadi hubungannya dengan atau sebagai ilmu itu adalah ilmu kemanusiaan, maka tidak mungkin membahas pendidikan tanpa membahas tentang manusia begitu. Nah, kemarin sudah dibahas tentang manusia sebagai makhluk pendidikan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Di angkatan Anda masih terngiang ini enggak lagu Mulan Jamila? Apa sih? Yusri udah ya, masih ya? Kalau ada frase manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, paling sempurna. Oh bukan ya, di lagunya nggak gitu ya. Cuman saya nggak tega kan, ini di record lagi sama Tanti. Tanti minta rekamannya ya. Ini ngobrak, ini mau diupload, di record. Nah, manusia di sini sebagai makhluk pendidikan yang dibahas pertama sebetulnya kan
Ada kalimat misalnya pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Nah, itu kata kuncinya ya. Memanusiakan manusia, seolah-olah manusia yang ada di muka bumi ini belum menjadi manusia karena memang yang ditargetkan adalah manusia ideal. Manusia ideal itu yang kalau jalan di antara dua meja tidak kena gini. Ada iklan tuh dulu tuh. Itu manusia ideal, manusia yang berjalan di antara dua meja tidak kena, langsung bisa hait. Aduh, ini yang hadir ibu-ibu semua yang on cam jadi kayak pengajian. Nah, tapi bukan itu ya. Itu ideal mungkin secara fisik walaupun di daerah tertentu Mauritania misalnya itu senang pada yang tidak begitu gitu. Senangnya yang nubruk-nubruk jegur-jegur. Aduh, mohon maaf ya ini bukan body shaming tapi hanya demi kepentingan hiburan belaka. Terus ideal itu adalah manusia yang dicita-citakan berdasarkan buku ini, yang ini buku Patatang ini sangat M.J. Langeveld banget gitu. Jadi seluruhnya sebetulnya buku ini mungkin hampir 85% itu dari M.J. Langeveld. Jadi target pendidikan itu, eksistensi manusianya itu adalah menjadi manusia dewasa. Manusia dewasa itu memiliki kemampuan untuk melihat alternatif, mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Itu manusia dewasa. Jadi kalau nada Anda bicara, "Mama, aku nggak tahu gimana, Ma." Ma bingung, cenah. Itu belum tuh, kelihatan banget nih belum dewasa. Mau usia kronologisnya seangkanya mungkin digitnya udah diawali dengan angka 3 tapi nadanya udah masih begitu, mungkin belum ya, belum dewasa, masih apa, ketergantungan, tidak ada kemandirian. Nah, yang berikutnya, jadi manusia itu melalui pedagogik diharapkan menjadi manusia dewasa. Nah, prinsip berikutnya adalah eksistensi atau perkembangan manusia itu bersifat terbuka. Bersifat terbuka itu karena Anda masih punya potensi. Pada ini nggak sih, saya tanya, pada punya rencana masa depan gitu nggak? Pirana gitu. Punya Bapak. Nanda punya? Punya Bapak. Punya. Coba mau lulus usia berapa tahu nggak? Lulus tepat waktu. Nanda? Iya Bapak. Iya, kapan tuh? Lulus tepat waktu sekitar 3 tahun lagi Bapak. 3 tahun. Umur 23. 23. Oh iya bagus tuh. Makanya otak kita tuh kan semakin fokus, semakin detail, semakin bagus. Barusan 23. Nanda nikah kapan? 25 aja Pak. 25. Sama nggak sama Ripki Nurjaman waktunya? Waktu dan tempatnya sama nggak? Beda Pak. Oh beda. Aduh menyakitkan dong. Jangan gitu dong. Enggak Pak, beda aja. Jangan. Kita kan Mau manusia. S2 dulu Pak. Oh iya. Nanda Ripkinya mau S2 dulu. S2 dulu nggak apa-apa. Dah jangan mulai gosip. Nanti Ripki Maisan jadi nggak enak nih. Tuh WK. Langsung komen. Jadi bersifat terbuka karena dinamis ya. Walaupun kita mah orang BK kan ada mata kuliah, bahkan jadi mata kuliah. Bimbingan karir, teori perkembangan karir itu memaksa kita supaya masa depan kita itu bisa kita perhitungkan. Walaupun nanti ketentuan Tuhan tentu saja lebih bijak begitu ya, maha bijak kan. Barangkali nanti ada keputusan Tuhan untuk menakdirkan kita seperti apa gitu. Walaupun Ripki mau S2 dulu, mungkin Anda juga mau S2 dulu. Kita stop ya. Nggak enak nih. Oke, nah jadi bersifat terbuka ini manusia bisa jadi apa saja karena dianggap belum selesai mewujudkan dirinya begitu kan. Mewujudkan dirinya sebagai manusia ideal. Nah, manusia yang ideal, sangat ideal tentu saja tergantung dari perspektif filosofinya yang mendefinisikan manusia. Manusia menurut filsafat idealisme tentu berbeda dengan manusia menurut filsafat
realisme misalnya atau progresivisme itu berbeda. Nah, yang paling dogmatis yang tidak bisa dibantah adalah yang paling tahu manusia adalah Tuhan, Maha Penciptanya kan. Jadi kita tanya saja menurut Tuhan manusia itu apa sih? Tujuan hidupnya apa? Kemudian ini ada beberapa pertanyaan filosofis yang tidak ada di buku yang mungkin bisa Anda catat. Yang pertama, untuk memudahkan memahami diri kita sebagai manusia, termasuk anak didik kita, yang pertama itu pertanyaan filosofisnya adalah harus bisa menjawab pertanyaan who am I? WHOMI. Nah, bukan World Health Organization ya, tapi ini who am I? Siapa saya? Dina teh siapa? Dina teh yang mana? Yang ini, Pak. Nah, yang mana? Yang ada di kotak ini di saya gitu. Atau ada yang bilang suka orang mana ya di film-film Cina kan suka gini nih. Ini saya, kamu tidak menghargai saya. Itu mah hidung. Ini saya, itu hidung. Ini saya, itu dada. Nah, itu sebetulnya who am I itu secara definitif Anda harus dijabarkan. Nama Anda itu sekarang udah identik dengan apa? Nama saya misalnya sudah identik dengan Pak Ari hipnotis misalnya. Kalau lihat The Get Kontak ya. Pak Ari PGSD, Pak Ari BK, Pak Ari penelitian. Nah, itu sudah identik begitu. Jadi Ari itu didefinisikan orang yang melekat di dalamnya ada ini gitu. Nah, Dina mana? Saya. Atau yang lain coba. Saya tanya siapa ya? Paras, ada Paras? Hadir Pak. Menurut Paras Dina tuh siapa? Yang jelas Dina tuh manusia Pak. Wah, menik itu banget sih. Ya Dina manusia terus orang Ciamis Pak. Oh, orang Ciamis. Jadi hidung. Nama tengahnya gimana? Ya Dina orang Ciamis terus perempuan punya hidung punya mata gitu Pak. Orangnya baik gitu Pak. Nah gitu tuh ke karakter. Oke langsung ngapung begini. Pak tuh. Ngapung tuh. Tapi Paras saya tanya ke Ripki deh. Dari tadi kasihan komen. Ripki udah 2 kali cemburu nih. Ki. Salah dong. Ya. Menurut Ripki sama nggak Dina dengan menurut Paras? Tidak, Pak. Oh, tidak. Jangan emosi gitu dong. Menurut Ripki Dina gimana? Jahil, Pak. Jahil? Wah, sangat personal sekali. Dina pernah jahil apa? Kita tanya ke Dina. Dina pernah jahil apa ke Ripki? Kalau seingat saya nggak pernah, Pak. Nah, berarti salah orang. Ki salah orang Ki ah. Itu mah dan meren Ki. Nah, itu jadi bersifat terbuka tuh bisa jadi macam-macam. Nah, kalau di behavioristik itu ada J.B. Watson, mungkin kemarin pernah dibahas ya, yang dia bilang berikan kami 10 bayi bukan untuk mengguncang dunia ya, kamu misalnya Anda pesan mau dijadi pengacara apa dan segala macam kita bisa wujudkan karena bersifat terbuka. Aliran behavioristik sangat optimis bahwa manusia itu bisa dibentuk begitu karena bersifat terbuka. Yang berikutnya adalah manusia makhluk perlu bantuan. Ya iyalah, itu di komplek ya. Di komplek kan kadang-kadang saya kan sekretaris RT ya. Ada data nih ini siapa, ini dari mana. Itu ada yang kalau kita ngobrol di pos satpam yang bapak-bapak nongkrong gitu ya. Ada yang lewat pakai motor tapi nggak nyapa gitu. Sementara itu ya pada saat itu dia pasti tidak berinteraksi dengan kita karena tidak butuh bantuan. Kebayang nggak? Anissa ya. Jadi Anissa itu nanti akan dihubungi orang atau teman yang lama tidak ketemu karena memang kebutuhan. Kita juga akan ini. Jadi interaksi itu akan muncul karena manusia itu secara fitrah perlu bantuan. Nah, saya juga jamin kalau warga saya itu
akan memanggil kita semua kalau rumahnya kebakaran. Kita tinggal nunggu aja. Jadi pasti teriak tuh, pasti nyapa. Minimal diawali dengan kata tolong. Kan ada 3 itu ya. Kata-kata ajaib tuh, miracle question tuh ada miracle statement ya, ada tolong, apa sih? Lupa lagi. Terima kasih dan apa ya? Elsa? Satu lagi tuh, tolong, Maaf, terima Pak. kasih. Maaf. Oh iya. Maaf, tolong, terima kasih tuh penting tuh. Karena manusia itu perlu bantuan. Nah, karena manusia perlu bantuan, maka kita juga berdoa menjadi orang yang paling bisa banyak membantu orang. Kalau dalam bahasa agama sebanyak-banyaknya manfaat gitu, kita masih menjadi manusia yang paling bermanfaat. Tapi tentu saja Elsa tidak mau menjadi orang yang dimanfaatkan. Itu agak rumit kita kadang-kadang. Aku nggak suka dimanfaatin. Padahal kita maunya banyak bermanfaat. Oke lah, nggak nyambung. Mungkin dengan pengertian berbeda. Kayak manusia perlu bantuan, yang berikutnya adalah manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri. Nah, ini konsep sangat menenangkan bagi para pendidik karena manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, tetapi kita juga sebagai pendidik bisa santai aja sih sebenarnya ya. Dalam pengertian ada kan beberapa orang yang, aduh Pak, ini capek ngedidik yang anak ini mah, ini mahasiswa ini mah meni hese dibimbing apa segala macam. Padahal manusia juga perlu mendidik diri, begitu. Jadi kan Tuhan aja tidak akan merubah kondisi umatnya kalau tidak mengubah diri sendiri. Jadi di sini harus ada peran yang simbiosis mutualisme dan itu diwujudkan dengan mendidik diri. Gitu. Nah, ini saya menyampaikan ini juga kalau Anda hanya sekedar hiburan ngobrak aja, nggak ada yang masuk gitu ya, ya udah gitu. Anggap aja ini sedang menganggap Anda perlu, tapi kalau Anda tidak mendidik diri tidak akan terjadi apa-apa. Yang terakhir tentang batas-batas pendidikan, ini sangat Langenfeld sekali. Ada batas atas, batas bawah yang kemarin siapa ya kemarin di kelas ini yang diskusi atau bukan ya? Yang agak heboh tuh. Di sini ya yang Iya ngotot-ngototan ya. Pak, di sini. Iya Di Pak, di sini sini Pak. kayaknya tersangkanya nggak ada ya. Siapa ya? Kemarin lupa saya. Mungkin ada rekamannya nanti kita lihat. Di sini di usia 3,5 tahun itu pendidikan baru dimulai sebagai batas bawah. Kemudian ketika anak mengenal kewibawaan. Nah, kewibawaan pendidikan dan tanggung jawab pendidikan akan dibahas di minggu-minggu depan. Tetapi kalau dari sisi pendidikan secara pasif itu sebetulnya sudah dimulai sejak dalam kandungan. Mungkin kita meyakini itu juga ya, bahwa di usia 4 bulan manusia sudah difungsikan tuh fungsi mendengarnya, sehingga ada acara 4 bulanan. Dari situlah mulai kalimat-kalimat baik harus didengarkan oleh oleh jabang bayi gitu, Sa. Berapa bulan sekarang? Sa, Elsa, Sani Ayu, berapa bulan sekarang? Nanti cari namanya satu kelas dengan saya ketika S2, aduh siapa ya, saya cari di WhatsApp dulu. Ini penting banget. Ada bener, itu muridnya Prof. Samsu sama Umi Nani S3 bimbingan konseling. Ketika dia hamil, seangkatan dengan saya S2-nya, siapa? Aduh, Teh Yulianti, dosen UIN, jurusan psikologi di UIN-nya, ngambil S3-nya, S3BK-nya di kita. Nah, kemarin baru lulus, ketika beliau hamil itu bersamaan dengan disertasinya. Jadi ada permintaan untuk baca jurnal bahasa Inggris apa segala macam. Anaknya pas lahir nggak langsung ngomong bahasa Inggris, nggak ya, jangan berharap itu ya. Anaknya itu sekarang TK saja udah fasih berbicara bahasa Inggris, gitu. Jadi Teh Yuli itu punya kebiasaan reading aloud. Itu ada teknik dalam komunikasi bahasa Inggris, itu membaca dengan keras, reading aloud. Jadi education is bla 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 bla, nah kan gitu, dibacain sih itunya tuh, terdengar oleh janinnya. Nanti cek Teh Yulianti, Bu Yuli itu di jurusan psikologi di UIN. Anaknya TK saja udah bahasa Inggrisnya
Tapi memang mungkin dia juga akan kalah dengan anak di Australia atau di Amerika ya, karena tempat tinggalnya di sana. Nah, gitu. Jadi dari sejak pendengaran difungsikan sebetulnya kita meyakini itu terjadi proses pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya di dalam kandungan. Tetapi wajar juga kalau Langeveld itu menyatakan bahwa usia 3,5 tahun ketika anak mengenal kewibawaan. Saya misalnya anak 3,5 tahun itu sudah mulai bisa disuruh-suruh, sudah bisa mulai diajak bicara misalnya kan gitu. Mengenal oh ini ayah yang harus dipatuhi, kata-katanya yang harus dituruti, kemudian dan seterusnya itu mengenal kewibawaan. Nah, yang berikutnya batas kemungkinan, dasar ajar. Nah, sisanya ini teori tentang aliran pokok karakteristik perkembangan anak didik dari mulai nativisme, empirisme dan konvergenisme. Itu memang makanan kita sehari-hari ya orang BK ya, orang psikologi belajar tentang nativisme bahwa ini ada perilaku individu itu ada bawaan native, ada hereditas, ada gen gitu ya. Yang berikutnya adalah empirisme, itu yang melahirkan behaviorisme ke sananya. Kemudian konvergenisme yang menganggap bahwa tidak bisa dipisahkan antara nativisme dan empirisme dalam praktek pendidikan. Nah, saya kira itu reviewnya. Barangkali ada yang mau diperdalam, ditanyakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Ini gerah juga ya pakai jaket. Tapi berpakaian itu kan bukan hanya untuk diri kita, tetapi menghormati ini ya, menghormati orang gitu. Jadi kita harus ini. Gitu, Paras, Rifki, silakan Ya, Pak. kalian berkompetisi lah. Kalau Dina mah tinggal deket pintu tuh. Dina jangan di lawang pintu, bukan lawang pintu ya, itu lemari ya. Lemari. Coba kita lihat bareng-bareng di sana ada apa gitu. Jahil. Nah, enaknya jadi host tuh gitu bisa ngatur. Bisa ngatur ini spotlight dan segala macam. Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan terkait minggu depan ujiannya. Soalnya hanya 35 sih sedikit, pilihan ganda juga. Makanya ini sebetulnya jadikan momen untuk belajar itu jadikan momen untuk betul-betul pengembangan diri begitu. Pengembangan kapasitas intelektual, relasi dan segala macam. Tapi kalau masalah ujian mah kadang-kadang textbook sangat bersumber dari buku dan segala macam. Jadi kemampuan Anda menyampaikan pendapat, berbicara itu dilatih sebetulnya itu yang dipaksa gitu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih ke Yusri, siapa Tanti, rekamannya gimana nanti? Ini kan setelah linknya Pak ke grup. Oh iya. Tapi jangan di-share lah ke saya aja, itu banyak aibnya tadi kan. Banyak pembicaraan tidak berguna. Terus Ayi Rosidah, itu background? Bukan? Oh background, iya. Kirain rumah. Kirain rumah langsung. Elsa, kemudian tadi Paras, Rifki 1 dan Rifki 2. Siapa ya? Pirana, Anissa yang sudah hadir, terima kasih. Untuk yang on cam ya, yang nggak on cam tadi siapa? Yang Safa yang minta izin, Salsabila, baru saya baca nih. Nan itu maksudnya apa? Nan .2 curak itu apa? Nanti ke siapa? Sedih, Bapak itu teh. Oh iya tanda sedih. Nan itu ke siapa? Nanda mungkin Bapak. Oh ke Nanda. Nanda mau lidah. Tapi mungkin di beberapa yang lain saudaranya ada mau hidung, mau mata, mau apa? Ini kan mau lidah. Hadir Bapak. Oh hadir. Ngerespon hadir lagi. Iya. Mau lidah buaya, mau. Aduh maaf. Lidah Azahro Bapak. Lidah. Wah subhanallah. Azahro. Jadi nggak enak. Ya udah kita akhiri aja. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ditunggu ya ininya linknya lumayan lah buat konten YouTube. subscribe. Tapi nggak dimonetisasi saya. Kemarin ini bentar ya. Ini penting nih.
Bagaimana cara menghindari buat orang BK mah tema-tema ini penting. Bentar. Kita share. Nah, nanti kalau ada kegiatan, nah saya ada lembaga namanya Idea Kausa, kemarin mengadakan seminar. Nih berapa jam ya ini? Bentar, kita lihat 2 jam 11 menit. Nah, 2 jam 11 menit ini bicara tentang mencegah anak kecanduan. Nah, kecanduan gawai, bukan menjadi pegawai tapi ini gadget ya. Itu menghadirkan narasumber Casino, ini nih Casino, mana ya Casino? Pokoknya, nah ini nih Casino nih, Casino. Bagus nih materinya, silahkan ditonton, di copy, di subscribe, di komen. Enggak. Ini dokumentasi perkuliahan aja sih sebetulnya. Nah ini juga tuh lumayan tuh udah 957. Kalau mahasiswa diminta subscribe, dipaksa pada bersedia nggak sih? Etis nggak? Din etis nggak Din? Itu bakal jadi pembicaraan di Twitter UPIPES nggak? Di Twitter UPIPES kan ada dosen nih gitu. Nanti takut di spill. spill sana siapa? Anak Twitter paham tuh. Saya kira ya itu silakan aja lah kalau penting. Silakan kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu aja, saya bukan berarti untuk. Nah tuh, Rifki, kelihatan banget nih Rifki anak Twitter tukang komen, ini netizen sejati nih. Suka spill. Ya bahaya ya Rifki ya, ya udahlah. Enggak usah dibawa. Enggak usah di-spill. Saya kira itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda sehat semuanya. Minggu depan kita UTS, siapkan internet, kapasitas internetnya yang tadi misalnya terganggu kan karena minggu depan tahu mau ujian, mau UTS, ya tolonglah dijaga di tempat yang ada sinyalnya lancar gitu ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri ya ininya, nanti ditunggu link rekamannya.